Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, suster dan frater. Anak misioner pesiara harapan dari hati ke hati. Coba Anda membaca tema ini dan langsung menuju ke hati masing-masing. Pemberi harapan dari hati ke hati. Ini tema yang sangat relevan dan aktual karena kita hidup di zaman di mana hati itu hanya memberikan PHP. Hati banyak menjadi pemberi harapan palsu. Maka hati Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Semalam saya didatangi 3 raja dari timur. Saya mengatakan mereka ini 3 raja dari timur karena semuanya berasal dari timur. 1 dari Sumba, 1 dari Atambua Timur, 1 dari Bejava, Flores. Mereka datang lalu mereka bawa sesuatu. Begitu dibuka ternyata mereka bawa 3 bungkus kacang. Lalu saya bilang, ngapain kamu bawa kacang?
Saya kan kolesterol dan asam urat. Mereka bilang, Romo bukan soal kacangnya, tapi kami belum salaman Natal dan Tahun Baru sama Romo, dan ini adalah ungkapan hati kami untuk selamat Natal dan Tahun Baru. Saya lalu berpikir, orang timur kalau bawa kacang, itu istilah di Maumerenya itu cuma lepeng. Lepeng itu sebagai sebuah sampingan, karena yang paling utamanya adalah botol. Lalu saya kasih keluar satu botol karena kebetulan ada orang yang baru kasih saya hadiah Natal. Karena saya sudah tidak minum, saya kasih mereka. Lalu saya bilang, kamu ini orang timur, raja minum, bukan 3 raja dari timur. Lalu saya bilang, kamu cuma bawa 3 bungkus kacang itu untuk apa? Lalu salah satu di antara mereka mengatakan begini, Romo, kami ingat apa yang ditulis dalam Matius bab 7 ayat 7-8. Wih, hebat juga kamu ini. Bapak Ibu ada yang tahu isinya? Matius 7:7-8. Lalu saya bilang, apa isinya? Lalu salah satu temannya bilang, Romo, dia baru searching di Google itu. Kalau dia tahu karena dia tadi main HP itu untuk searching di Google. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Apa isinya? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Romo, kami cuma bawa 3 bungkus kacang. Selanjutnya Romo yang lengkapi. Memang otak orang timur ngeri juga ya. Bapak Ibu saudara-saudari, suster dan frater. Anak misioner pesiara harapan dari hati ke hati. Coba Anda membaca tema ini dan langsung menuju ke hati masing-masing. Pemberi harapan dari hati ke hati. Ini tema yang sangat relevan dan aktual karena kita hidup di zaman di mana hati itu hanya memberikan PHP. Hati banyak menjadi pemberi harapan palsu. Maka hati-hati dengan hati. Dalam hidup yang paling penting bukan soal kita punya jabatan besar, pangkat besar, pendapatan besar, orang besar. Karena kalau kita punya jabatan besar, pangkat besar, orang besar tanpa punya jiwa besar, itu juga sebenarnya kita kecil di hadapan Allah. Hari ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan dengan 3 orang Majus dari timur. Majus itu berarti besar. Dan mereka ini memang orang-orang besar. Punya pendapatan besar, jabatan besar, kan 3 raja juga. Punya kekayaan. Emas, mur, dan kemenyan. Itu kan simbol dari orang kaya. Tapi mereka ini bukan membanggakan kebesaran dunia itu. Dan kita merayakan pesta 3 raja dari timur bukan karena mereka pangkat besar, status besar, kekayaan besar. Tapi karena punya jiwa besar untuk membuka hati, mendengar suara Allah, lalu mencari, menemukan Yesus di kandang di Bethlehem. Mungkin yang ikut Natal bersama kemarin menyimak dengan baik sambutan dari PJ Gubernur NTB. Saya merasa bahwa sambutan PJ Gubernur lebih memberikan makna Natal daripada kami yang omong banyak di panggung. Saya kasih lihat teman-teman pendeta itu banyak sekali bicara dengan teriak-teriak, tapi macam tidak menyentuh tema. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem, justru dijelaskan dengan baik oleh PJ Gubernur yang bukan Kristen. Dan apa yang menarik dari yang dia katakan Bapak Ibu? Menurut saya, dia menjelaskan Bethlehem itu kalau tidak salah dari kitab Nehemia, yang sebenarnya juga terlukis dalam Injil pada hari ini ketika ada kata-kata begini. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Yang terkecil di antara para bangsa. Dan waktu itu PJ menjelaskan Bethlehem itu kota kecil, terpencil. Tapi Tuhan lahir di situ. Apa artinya? Jangan lupa memperhatikan hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup untuk kita menjadi besar. Dan inilah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Santa atau Mother Teresa.
Lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Lakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Dan Bapak Ibu, inilah citra dan identitas orang beriman sejati ketika dia setia dalam perkara kecil, hal-hal kecil dan sederhana. Rajin doa di KBG, ikut kegiatan di lingkungan, ikut misa harian, ikut salve, ikut kor, hal-hal kecil dan sederhana. Jangan jadi Katolik tunggu yang gebiar dan besar-besar. Itu tidak ada gunanya untuk kita. Karena kadang-kadang kita itu baru tampak jadi orang Katolik kalau tampil di panggung, kalau acara besar, kalau acara hebat. Giliran yang kecil-kecil tidak muncul. Jadi memperhatikan hal kecil dan sederhana itu hanya terjadi kalau orang punya jiwa besar dan hati yang besar. Nah, inilah yang dilakukan oleh 3 raja dari timur. Mereka orang-orang hebat, kelompok elit, punya status sosial tinggi, punya pendidikan tinggi, punya pendapatan tinggi, tetapi mereka punya hati yang terbuka kepada Allah. Coba bayangkan, hanya karena bintang saja mereka mukut cari Yesus, jauh lagi. Dan kita tidak akan mukut kejar kerajaan Allah kalau kita tidak punya hati yang besar untuk Tuhan, punya jiwa besar untuk Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Anda merasa remeh kalau ada seruan, entah karena Anda nonton di medsos, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, cerita-cerita tentang kitab suci, renungan-renungan harian, khotbah-khotbah, pasti Anda tidak berminat. Tapi kalau Anda punya hati terbuka untuk mendengar itu, nanti Tuhan kirimkan kamu bintang untuk menuntun hidupmu ke arah dan jalan yang benar. Maka pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Opa Anus terkait 3 orang gembala, mengapa itu malaikat datang ke gembala, tidak kepada Herodes, tidak kepada orang-orang lain yang ada di Bethlehem? Kenapa gembala yang lagi ternak? Itu juga penting untuk kita tanyakan. Kenapa Yesus itu menampakkan diri jauh-jauh ke timur, bukan di seputar Bethlehem? Jawabannya sama. Waktu itu saya mengatakan bahwa Tuhan datang untuk menyapa dan meminta gembala itu datang ke Bethlehem, itu karena mereka punya hati yang sederhana, punya jiwa besar untuk mendengar sapaan dan seruan Allah. Maka ketika malaikat Tuhan datang dan mengatakan kepada mereka, telah lahir seorang juru selamat di Bethlehem, yang tadi dalam lagu pembuka kita nyanyi, para gembala cepat-cepat ke Bethlehem, itu karena mereka punya hati. Kadang tadi waktu saya masuk tuh lihat itu lagu, para gembala cepat-cepat ke Bethlehem. Karena apa? Gembala memang cepat dia ke Bethlehem. Yang tidak cepat itu kita lambat ke gereja. Lamban lagi kan? Kita suruh lagi gembala cepat-cepat, kita lupa suruh diri kita sendiri cepat-cepat ke gereja. Nanti kalau minyak suci baru cepat-cepat cari romo, paksa-paksa lagi. Tapi giliran sehat, di atas angin, mana kita mau cepat-cepat kalau ke gereja? Kalau namanya urusan gereja, pasti lambat dan lamban. Jadi gembala ini cepat-cepat karena mereka punya hati. Dan jawaban yang sama juga ketika kita bertanya, kenapa jauh-jauh ke para majus dari timur? Karena mereka punya hati. Begitu dengar suara Tuhan dalam mimpi, bahwa kamu ke Bethlehem ada satu orang anak yang sudah lahir, mereka langsung kemas barang dan pergi. Jalan jauh, cuma dituntun bintang. Tidak ada Google Map. Tidak ada Google Map. Maka Bapak Ibu, Google Map sejati adalah bintang yang dikirim oleh Tuhan. Anda boleh tersesat, tapi kalau Roh Kudus menuntun pasti tidak tersesat. Tapi Google Map kadang-kadang menyesatkan kita kan. Mungkin tujuannya cuman ke rumah sakit kota. Bisa kita ambil jalan lurus, tapi Google Map bisa buat Anda putar ke kiri, putar ke kanan lalu baru dapat. Jadi Google Map memang canggih, tapi tidak secanggih bintang yang menuntun para majus dari timur. Jadi Bapak Ibu, kalau mau hidup itu dituntun oleh bintang dari Tuhan, buka hatimu untuk Tuhan. Maka
bagi saya yang paling penting sebenarnya, Yesus lahir di kandang bukan untuk kita kandangkan Yesus terus di kandang, tapi untuk membawa Yesus dari kandang keluar. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengakui bahwa yang paling penting itu Yesus lahir di palungan hati, di kandang pribadi kita, pekerjaan selanjutnya bukan terus simpan Yesus di hati, di kandang di hati kita, bawa dia keluar kepada dunia. Kemarin itu saya upload foto-foto ikut kegiatan Natal MKAG. Lalu apa caption yang saya tulis? Saya bilang fokus untuk menjadi garam dan terang. Karena dunia butuh kita menjadi cahaya. Jangan terus berkutat ke dalam. Artinya Bapak Ibu, kita boleh banyak kegiatan besar di dalam gereja, tapi ngapain terus menggarami dan menerangi orang-orang sesama yang sudah diterangi? Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya ada yang bilang saya gini, Romo kenapa tidak buat acara dekenat, Natal dekenat? Saya bilang ngapain ikut-ikut orang? Kita itu sudah diterangi oleh cahaya kelahiran Kristus. Yang perlu sekarang kita keluar bawa cahaya itu kepada orang. Karena saya masih ingat kata-kata Monsinyur Benyamin Bria almarhum. Kita itu sudah digarami dan diterangi. Jangan lagi menggarami dan menerangi sesama kita. Kenapa? Kelebihan terang akan membuat kita silo. Kelebihan garam akan membuat pahit. Coba keluar, bawa Yesus itu keluar, bawa cahaya Natal itu keluar. Makanya saya lebih suka itu kalau kita merayakan Natal itu bersama orang-orang di luar, supaya tampak cahayanya. Kalau tidak, apa gunanya? Jadi paling penting jadikan pribadi kita bintang dan cahaya Natal untuk ditampakkan kepada dunia. Konkretnya Bapak Ibu, setelah merayakan Natal, jangan membuat cahaya Natal itu kabur karena kita libur terlalu lama. Apalagi suster mereka itu lama sekali liburnya ya, 2 minggu, besok baru masuk. Jangan sampai cahaya Natalnya kabur. Artinya besok ke sekolah itu dengan kinclong, dengan shining brightly, dengan cahaya yang disepuh dengan Natal. Jangan baru pertama masuk langsung loyo, lesu. Itu apa gunanya cahaya Natal? Jadi untuk kita paling penting mari kita buka hati kita supaya hati kita bisa menjadi kandang yang bukan untuk mengandangkan Yesus tetapi membawa Yesus keluar kepada dunia menjadi cahaya itu dunia. Apa upaya paling konkret untuk membuat kita menjadi cahaya bagi sesama melalui hati? Inilah yang dapat kita maknai dari tema Hari Anak Misioner Sedunia hari ini yang keberapa tadi ya? Keberapa? 182. Temanya apa tadi? Anak misioner pesiara harapan dari hati ke hati. Hati selalu menjadi sumber kebahagiaan tapi juga sumber masalah. Jadi hati bisa menjadi sumber kebahagiaan dan sumber masalah. Maka hati-hati pakai hati dan jadikan hati sebagai pemberi harapan sejati, bukan harapan palsu. Tadi saya bilang kita hidup di zaman di mana kita banyak memberikan PHP dan di PHP-in, pemberi harapan palsu. Tapi dengan Yesus yang sudah lahir di hati, mari mengubah pribadi kita dari yang memberi harapan palsu ke yang memberi harapan sejati. Jadi jangan lagi orang Katolik jadi tukang PHP, apalagi anak-anak muda. Apa artinya Natal dan Yesus lahir di hatimu kalau menjadi pribadi yang PHP? Jadilah pribadi yang PHS, pemberi harapan sejati bersama Yesus. Semoga Tuhan memberkati.